Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Laida Putri dari kelas ABT 1D Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan wisata Kota Batam. Saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama adalah tentang geografis Kota Batam. Yang kedua tentang sekilas tentang Kota Batam. Yang ketiga, wisata Kota Batam. Yang pertama, geografis Kota Batam. Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km persegi, sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km persegi. Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 sampai 34 derajat Celcius. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah. Tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur dan cuaca yang sering berubah, sehingga untuk dijadikan lahan pertanian, hanya tanaman yang dapat tumbuh tanpa mengikuti musim. Selanjutnya, sekilas tentang Kota Batam. Yang pertama, Kota Batam adalah kota terbesar di Kepulauan Riau. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, serta pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh jembatan Barelang. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tahun 2020, jumlah penduduk Batam mencapai 1.157.882 jiwa dengan kepadatan 1.206,13 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya, Kota Batam merupakan bagian dari Kawasan Khusus Perdagangan Bebas Batam, Bintan, Karimun atau BBK. Pulau Batam pertama kali dihuni oleh orang Melayu dengan sebutan orang Selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Nadiem dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu. Pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia, maka sesuai keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam atau BOB. Sebagai penggerak pembangun Batam, kini menjadi Badan Pengusaha Batam atau BP Batam. Seiring pesatnya berkembang Pulau Batam pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau selanjutnya ditingkatkan menjadi Kota Madya Batam. Kota Madya Administrasi Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi dan yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam atau BP Batam. Di era reformasi, pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kota Madya Administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi, yaitu pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikut sertakan Badan Otorita Batam atau BP Batam. Batam juga dikenal sebagai kota industri. Selanjutnya ada wisata Kota Batam.
Yang pertama ada Jembatan Barelang. Terbuai oleh pesona Jembatan Barelang. Konon belum sah datang ke Batam bila belum melihat dan berfoto di Jembatan Barelang. Jembatan yang diprakarsai oleh B.J. Habibie di tahun 1991 ini menjadi ikon andalan dari Batam. Apa yang membuatnya istimewa? Jembatan Barelang ini terdiri dari 6 buah jembatan dengan arsitektur yang berbeda-beda. Jembatan-jembatan tersebut kemudian diberi nama raja yang pernah berkuasa pada zaman Kerajaan Melayu Riau. Di antaranya Jembatan Tengku Fisabilillah atau Jembatan 1, Jembatan Narasinga, Jembatan 2, Jembatan Raja Ali Haji, Jembatan ketiga, Jembatan Sultan Zainal Abidin, Jembatan 4, Jembatan Tuanku Tambusai, Jembatan 5, dan Jembatan Raja Kecil, Jembatan 6. Nama Barelang sendiri merupakan singkatan dari Pulau Batam, Rempang, dan Galang. Pada awal perencanaannya, jembatan ini difungsikan untuk menghubungkan 3 pulau besar tersebut dan beberapa pulau kecil yang termasuk dalam Kepulauan Riau. B.J. Habibie yang kala itu memimpin Batam sebagai Ketua Otorita Batam, dan sekarang menjadi Badan Pengusaha Batam, ingin menjadikan pulau-pulau di sekitar Batam berkembang mengingat Batam dicanangkan sebagai kota industri. Selanjutnya, ada Welcome to Batam. Jika di Amerika ada tulisan Hollywood, maka di Batam ada tulisan Welcome to Batam. Terletak di Bukit Clara Batam Center, tulisan besar ini menjadi salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi warga lokal dan wisatawan untuk berselfie ria. Tak jauh dari sini, ada Masjid Raya Kota Batam dan Dataran Engku Putri atau alun-alun Kota Batam yang bisa ditempuh dengan jalan kaki. Tulisan ini menghadap Pelabuhan Feri Internasional Batam Center sehingga turis dari Singapura, Malaysia, dan sekitarnya seakan disambut sebagai pendatang. Selanjutnya, belajar sejarah di X-Camp Vietnam. Mumpung berada di Jembatan Barelang, pastikan untuk singgah sebentar di salah satu tempat yang dahulunya menjadi rumah bagi pengungsi Vietnam yang mencari perlindungan. Dinamakan X-Camp Vietnam, tempat ini berada di Pulau Galang, tak jauh dari Jembatan Kelima Barelang. Karena dianggap bersejarah, pemerintah setempat mengelola objek wisata ini dengan tujuan wisata. Terbangunnya X-Camp Vietnam dengan fasilitas lengkap di Pulau Galang merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan PBB untuk membantu masyarakat Vietnam yang mengalami perang saudara di tahun 1979. Saat ini beberapa tempat memang sudah tampak direnovasi, namun beberapa spot seperti barak-barak pengungsian, rumah sakit, sekolah, gereja, wihara, kantor polisi, dan penjara, bahkan replika kapal yang digunakan masyarakat Vietnam mengarungi lautan Cina Selatan menuju Pulau Galang demi mencari tempat perlindungan masih sengaja dibiarkan begitu saja seperti aslinya. Selanjutnya, ada Costa Rica. Bersenang-senang di Costa Rica. Masih di kawasan Batam Center, ada sebuah taman bermain seluas 40 hektar yang berada di tepi pantai bernama Ocarina Park. Cukup dengan membayar uang masuk sebesar 10.000 per orang dan tiket parkir 5.000, bisa menikmati suasana pantai sambil melihat kapal feri tujuan Batam, Singapura, atau Batam, Johor Bahru, hilir mudik di depan mata. Letak Ocarina memang tak jauh dari Pelabuhan Feri Internasional Batam Center. Setelah puas bermain air, kita bisa mencoba menaiki wahana Giant Wheel atau biang lala dengan membayar tiket yang sangat terjangkau. Dari ketinggian biang lala, bisa melihat suasana sekitar dengan lebih puas. Pengunjung juga bisa merasakan serunya mandi busa di setiap weekend sore. Selanjutnya ada cantiknya Pantai Nongsa. Tempat wisata di Batam yang selanjutnya adalah Pantai Nongsa. Nongsa merupakan sebuah kecamatan yang terkenal dengan keindahan pantainya. Dari pusat kota Batam Center, membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mencapai Pantai Nongsa. Di sepanjang garis pantai ini, banyak hotel dan resort bertaraf internasional berjejer sebagai tempat menginap seru yang bisa dicoba. Namun, ada sebagian Pantai Nongsa yang menjadi bagian dari kampung tradisional dan dirawat secara swadaya oleh masyarakat sekitar.
Ada yang menarik di Pantai Nosa ini, yaitu sebuah pulau yang terletaknya di seberangnya bernama Pulau Putri. Pulau yang terlalu besar ini bisa diakses menggunakan pancung atau kapal kayu bermesin. Di sana kita bisa menikmati wisata air seperti berenang dan snorkeling. Pulau ini bahkan menjadi spot favorit anak muda Batam untuk camping. Jadi mumpung berada di Pantai Nosa, sempatkanlah diri untuk menyeberang sebentar ke Pulau Putri. Selanjutnya, ada Pulau Belakang Padang. Main sebentar di Pulau Belakang Padang. Kota Batam dikelilingi oleh pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Salah satunya adalah Pulau Belakang Padang atau yang biasa disebut dengan Pulau Penawar Rindu yang memberikan pesona tersendiri. Untuk mencapai pulau ini, harus menaiki pancung dari Pelabuhan Pancung Sukupang selama 20 menit. Begitu menjejakkan kaki di dermaga Pulau Belakang Padang, akan disambut dengan slogan bertuliskan "Selamat datang di Kecamatan Belakang Padang, Pulau Penawar Rindu Kota Batam." Kalau kamu tanya kenapa disebut Pulau Penawar Rindu, saya juga tidak tahu alasannya, tapi hal lain yang membuat senang adalah pemandangan Singapura terlihat sangat jelas pada hari itu karena kebetulan cuaca sedang cerah. Sebenarnya ada banyak objek menarik yang bisa dikunjungi di pulau ini. Salah satu yang terkenal di kalangan pelancong adalah Pantai Pasir Putih yang berada di bagian belakang pulau. Sambil menikmati suasana pulau dan melihat rumah-rumah penduduk khas Melayu yang dicat warna-warni, jika Mas berjalan kaki, ada ojek motor yang siap mengantarmu menuju pantai tersebut. Selanjutnya ada Pantai Tanjung Pinggir. Menikmati pemandangan Singapura dari Pantai Tanjung Pinggir. Daerah Sekupang merupakan daerah yang langsung berhadapan dengan Singapura. Jadi jika kamu ingin melihat view negara singa ini, silakan ke Pantai Tanjung Pinggir Sekupang. Pantai ini terletak tak jauh dari Pelabuhan Domestik Sekupang. Tepatnya berada di samping KTM Resort. Kalau mau ke sini jangan lupa bawa makanan dan minuman sendiri karena banyak masyarakat lokal datang ke pantai ini untuk berpiknik di akhir pekan. Selanjutnya, Taman Wisata Habibie 1000 Tangga. Lihat sejenak di Taman Wisata Habibie Tangga 1000, masih di kawasan Sekupang. Taman Wisata Habibie Tangga 1000 menuju ke lokasi ini tidak sulit karena banyaknya petunjuk jalan. Tempat wisata ini dulunya merupakan kawasan kediaman B.J. Habibie saat menjadi pendiri pemimpin otorita Batam. Kawasan ini sangatlah rindang dan punya banyak saung-saung kecil. Dengan posisi berada di atas bukit, pesona laut, gedung pencakar langit Singapura, dan banyaknya kapal-kapal besar berlayar menjadi pemandangan yang menyejukkan mata. Sementara tangga 1000 diambil dari lokasi tempat yang memiliki banyak tangga. Selanjutnya presentasi saya setelah selesai. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa jalan-jalan ke Pulau Batam. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.